Nah, hari ini kita mau nanya nih tanggapan masyarakat, bagaimana sih tanggapan mereka dan maukah mereka berobat ke dukun? Yuk kita cari tahu. Let's find out. Mbak sendiri percaya nggak kalau ilmu sihir atau santet itu ada? Oke. Kalau menurut aku sih ilmu santet atau ilmu sihir itu ada, karena yang pertama jin itu ada, ilmu gaib itu ada, makhluk gaib itu ada, dan otomatis ilmu gaib itu pun juga ada. Jadi kalau aku pribadi percaya kalau misalkan hal itu ada. Enggak sih menurut gue, Bang. Karena di dunia ini apa ya, nggak ada nama-namanya santetan atau gimana, dukun. Nggak ada sebenarnya. Kenapa lu percaya begitu? Ya ngapain harus percaya sama dia, yang harus dipercaya itu sama yang di atas. Main di atas gitu. Iya. Ngapain harus percaya sama yang kayak gitu-gitu? Kalau misalnya kita percaya sama dia, berarti kita nggak percaya sama yang di atas. Oh gitu. Iya. Kayak saya sih nggak pentingin itu, yang penting nggak ada, itu juga nggak ada di dunia. Nggak ada di dunia gitu. Oke. Enggak. Nggak percaya? Enggak. Kenapa nggak percaya? Ya karena kayak apa sih, dukun-dukun itu kayak nggak pernah apa sih, kayak nggak ada dan terus nggak pernah ngalamin. Nggak ada dan nggak pernah ngalamin juga Iya. ya? Nggak ada. Nggak ada, kenapa nggak percayanya? Nggak percaya aja gitu. Nggak percaya aja? Iya. Karena belum ada yang ngalamin atau belum pernah lihat gitu ya? Iya, belum mengalami juga dan belum pernah lihat secara lihat. langsung Iya. gitu ya? Ilmu sihir sebenarnya karena agama saya juga ya, cenderung kalau orang tua ngajarin hal-hal yang berbau sihir, hal-hal yang berbau gelap-gelapan seperti itu, dari orang tua tuh memang mengajarkan untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Ibaratnya mungkin hal kayak gitu dianggap orang tua ada ibaratnya ya, jadi diminta untuk membaca doa untuk menghilangkan hal-hal kayak gitu. Tapi dari saya pribadi mungkin kalau hal-hal berbau sihir ini tidak bisa dieksplanasi dengan sains ya. Memang nggak bisa kita kaitin dengan logika akal pikiran kita. Jadi sebenarnya kalau dari saya sebenarnya netral saja antara kedua belah pihak ini, mau itu ilmu yang ibaratnya nggak bisa dibuat nalar, tapi ya memang kepercayaan masyarakat juga, budaya gitu ya meyakini adanya hal-hal seperti itu. Tapi dari saya itu meyakini dari dua belah pihak itu. Mau dari segi logisnya bagaimana dan juga segi dari kepercayaan budaya kita juga gitu. Secara pemahaman aku, ya yang namanya ilmu sihir itu sudah benar-benar jelas gitu digambarkan bahkan disampaikan juga dalam Al-Quran. Contohnya itu di Quran surah Al-Falaq ya, ayat 4 itu menjelaskan bahwa ada kejahatan itu yang berasal dari perempuan-perempuan tukang sihir yang biasa mereka membuat sihirnya itu menggunakan buhul-buhul. Nah itu jelas dalam Al-Quran. Nah kemudian ada juga salah satu riwayat dari hadis Bukhari di nomor 2188 menjelaskan bahwa sesungguhnya ain itu benar-benar ada gitu. Saya kalau ditanyakan hal apa yang bisa mendahului takdir, maka sesungguhnya ain itu kemudian bisa mendahului takdir. Nah secara ini berarti otomatis bicara tentang ini, sihir itu memang benar-benar ada, tapi dalam tanda kutip mereka itu menggunakan perantara jin gitu. Itu yang sepemahaman aku gitu. Ya percaya soalnya teman saya sendiri pernah ngalamin kena kayak gitu dari ini orang gitu, kayak dari apa sih, orang jahat yang nggak suka sama diri dia gitu. Menurut aku sih ilmu sihir tuh nggak ada, yang ada tuh trik doang. Trik doang? Iya. Oh gitu, kenapa nggak percaya karena trik aja itu sebenarnya ya? Iya. Bukan ada ilmu gaib gitu ya? Iya. Kalau untuk ilmu sihir secara agama Islam menurut saya itu ada, sihir itu ada. Namun kalau untuk santet atau sihir-sihir yang ada di Indonesia itu menurut saya masih belum bisa mempercayai kalau misalkan itu beneran sihir gitu. Maksudnya kalau dari yang saya lihat itu lebih ke trik seperti sulap gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri kan suka dengar-dengar cerita juga ya, kalau sebenarnya tuh di agama juga ada gitu kayak dukun-dukunan gitu-gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya belum terlalu yakin karena di sekitar saya belum pernah mengalami secara langsung, ataupun saya juga belum pernah secara langsung. Jadi sebenarnya kurang terlalu sih. Kurang yakin. Iya, kurang yakin. Dan misalkan ada yang sakit yang nggak sembuh-sembuh nih, pengen nggak buat pengobatan alternatif kayak dukun atau paranormal gitu?
Enggak dong, soalnya kalau misalkan kita minta pertolongan kayak misalkan ke dukun atau ke paranormal, itu sama saja berarti kita syirik dong. Otomatis bisa dikatakan kalau kita mengharapkan kesembuhan itu bukan dari Allah, tapi dari paranormal atau jin yang sudah bersekutu dengan jin tadi. Lu sendiri atau anggota keluarga lu pernah pergi ke pengobatan kayak ke dukun atau paranormal gitu nggak? Enggak pernah sama sekali, alhamdulillah. Sama sekali. Oh enggak. Kenapa enggaknya? Karena takut kayak bohongan gitu. Takut kena bohong gitu ya? Iya. Ada pengalaman mungkin dari temen atau dari saudara? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Enggak, mendingan saya ngobat langsung dari dokter daripada ke dukun-dukun gitu. Kenapa emang? Bukannya katakan sembuhnya cepet, mitosnya gitu? Ya nggak apa-apa sih, soalnya takut apa ya, kejadiannya gitu kayak bohongan gitu. Takut kejadian kayak bohongan gitu dan lebih parah aja gitu? Iya, lebih parah. Jujur kalau misalkan hal seperti ini enggak sih soalnya karena memang kita di sini kan udah berbeda zamannya ya, dan di sini kalau dikaitan sama hal sains saya lebih percaya dengan sainsnya juga karena lebih dijelaskan secara spesifik dan memang bisa ditarik dengan akal pikiran. Secara ilmu pengetahuan bisa dijelaskan. Jadi saya lebih memilih hal-hal yang memang bisa dijelaskan secara akal pikiran dibanding hal-hal yang memang nggak bisa dijelaskan kayak ilmu sihir tadi, seperti itu. Biasanya kalau penyakit yang ditimbulkan itu kalau contoh secara medis belum bisa gitu kan, kita ikhtiar dulu ini. Nah belum bisa. Nah paling tidak ada cara lain yang memang lebih alternatif dan solutif gitu. Contoh ya kita bisa menggunakan perantara yang bersifat syariat Islam gitu tuh kan, pakai membaca doa tertentu yang memang diajarkan secara langsung oleh Rasulullah gitu kan. Nah jangan dulu kita datang itu dukun-dukun karena masalahnya kita gak tahu mereka ini pakai apa gitu kan, kayak gitu. Enggak sih. Kenapa tuh? Karena menurut aku tuh kayak itu nggak mungkin, kayak cuman mungkin dia bohongan doang. Bohongan aja. Iya. Gitu kan? Kalau untuk alternatif ya pengobatan, sejujurnya kalau dari saya sendiri, almarhum ayah saya itu pernah sakit dan waktu itu mencoba alternatif pengobatan seperti orang pinter lah kalau iya orang gitu pinter ya. ya orang pinter. Lalu di situ kayak orang pintarnya itu pertama datang ke rumah, menelusuri rumahnya, dan setelah menelusuri itu dia baru menyatakan ada sesuatu gitu di rumah tersebut. Dan waktu ditelusuri lagi tiba-tiba ada jenglot, tiba-tiba ada dikatakan ada rambut genderuwo dan hal-hal mistis ya, seperti benda-benda misterius lah ya. Iya. Tapi saya curiga waktu itu waktu pertama kali dia menelusuri rumah itu dia sudah menaruh. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi untuk alternatif pengobatan seperti ilmu-ilmu seperti itu saya sudah tidak percaya, kurang percaya, betul. Lebih percaya ke dokter lah, ilmu medis ya. Iya, atau enggak obat tradisional mungkin tradisional ya. Iya, daripada herbal-herbal ya. Iya, betul. Mungkin kalau memang secara medis nggak sembuh-sembuh, bukan ke paranormal sih, mungkin lebih ke kayak mungkin ruqyah atau mungkin melakukan alternatif yang lain tapi tidak secara dukun atau yang ini sih paranormal kayak gitu. Berarti menghindari hal-hal kayak gitu ya? Iya, menghindari paranormal. Gitu. Ya itu tadi hasil wawancara kami dengan beberapa masyarakat di wilayah sekitar Jakarta nih. Akhir kata, saya Rizky Nurhuda, pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.